Bab 2621. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Bisakah kamu melampaui dua alam besar dan melawan Jin Xian? Lu Chen menatap Linghua, sedikit aneh. Sama sekali tidak, paling-paling ia bisa melawan makhluk abadi sejati yang paling lemah. Linghua menggelengkan kepalanya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mungkinkah kamu memiliki kekuatan untuk melawan peri emas? Yuan Xian memiliki 4 alam kecil, tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap puncak. Kekuatannya meningkat secara bertahap, dan kesulitan bertarung antar level menjadi semakin tinggi. Terlebih lagi, keabadian sejati adalah alam yang lebih tinggi dari keabadian primordial, dan tingkat kekuatannya bahkan lebih tinggi, yang bukanlah sesuatu yang bisa dilampaui oleh orang biasa. Linghua hanya mampu mencapai tahap awal Yuan Xian, namun ia mampu menyapu alam Yuan Xian, dan bahkan memiliki kekuatan untuk melawan tahap awal True Immortal. Dia sudah sangat kuat dan sangat tidak normal. Lu Chen juga mengira Linghua bisa melawan Jin Xian, bagaimana mungkin? Aku juga tidak punya. Lu Chen mengangkat bahu dan menjawab dengan jujur. Kamu adalah keturunan 9 naga, meskipun kamu tidak bisa melawan Jin Xian, bagaimana aku bisa? Kata Linghua, jika kamu masuk ke dalam peri yang sebenarnya, itu mungkin. Lu Chen mengatakannya lagi. Mengapa kamu begitu terobsesi untuk mengalahkan Jin Xian? Linghua bertanya dengan aneh. Ingat, Patriark Mingnan yang saya sebutkan. Lu Chen bertanya balik. Ingat, Linghua mengangguk, lalu menjawab, pelaku utama yang mengacaukan benua Yuanwu, kamu punya dendam padanya. Orang itu adalah Jin Xian. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, saat aku pergi ke Gunung Mingku, aku punya firasat bahwa aku akan bertemu dengannya, jadi aku selalu ingin membunuhnya. Kalau begitu kamu harus mengabdikan dirimu untuk berkultivasi dan segera meningkatkan kultivasimu, daripada pergi ke Gunung Mingku sekarang. Linghua berhenti sejenak, lalu berkata, jika kamu memiliki kekuatan untuk membunuh Jin Xian, pergilah ke Gunung Mingku untuk mencari air Juemai, dan kamu juga bisa membunuh Patriark Mingnan. Membunuh Dewa Emas, aku khawatir aku tidak akan mampu menembus tahap Yuan Xian, dan aku harus menerobos lebih banyak lagi, jadi aku tidak punya banyak waktu. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berhenti membicarakan pertanyaan ini, tetapi langsung ke intinya, saya belum pernah ke tempat klan Ming berada, dan saya tidak tahu apa-apa tentang medan di sana, bagaimana dengan Anda? Hutan Chaotian berbatasan dengan Gunung Mingku. Saya pernah ke sana tentunya. Biarkan saya memandu Anda. Setelah Linghua selesai berbicara, dia terbang ke timur, dan berkata, ayo terbang sejauh tertentu dulu, dan kita harus berjalan kaki ketika sampai di Gunung Mingku. Tekanan di sana relatif tinggi. Jika basis budidaya tidak tinggi cukup, terbang akan sangat sulit. Lu Chen mengikuti Linghua dan terbang ke wilayah Mingxian, dan terbang sekitar puluhan miliar mil, sebelum dia melihat pegunungan besar yang terus-menerus, tanpa akhir yang terlihat. Itulah pegunungan Mingku, disebut juga Gunung Mingku, yang merupakan situs inti Mingxian. Gunung Mingku, dengan sedikit vegetasi, penuh dengan puncak-puncak gundul, dan di mana-mana gelap dan gelap. Sekilas terlihat seperti gunung mati. Jika bukan karena Juemai Sui, Lu Chen tidak akan mau memasuki gunung tak bernyawa seperti itu. Meski suasana di Gunung Mingku aneh, namun untungnya energi abadinya cukup kuat. Meski tidak sebagus hutan Chaotian, tetap tidak ada masalah bagi Lu Chen untuk berlatih. Masalahnya adalah semakin dekat Anda ke Gunung Mingku, semakin tinggi tekanan abadi, yang berdampak pada Lu Chen. Turun dari ketinggian, Lu Chen menemukan tempat kosong, membuka cincin luar angkasa, dan mengeluarkan beberapa item untuk merias dan mengubah penampilannya. Lu Chen tidak ingin langsung menuju area inti Mingxian dengan penampilan aslinya, karena akan mudah menimbulkan kecelakaan. Jadi, Lu Chen berganti menjadi jubah abu-abu polos, mengenakan topi jerami besar, dan berubah menjadi peri miskin biasa. Kemudian, dia menurunkan pinggiran topinya hingga menutupi sebagian besar wajahnya, sehingga menyulitkan orang luar untuk melihat wajah aslinya. Jika dia berada di dunia fana, Lu Chen tidak perlu melakukan banyak usaha. Akan lebih mudah menggunakan rantai rune ras dan rantai rune nafas untuk langsung menjadi hantu. Sangat disayangkan setelah memasuki negeri dongeng, rantai rune balap dibatasi dan kehilangan efeknya sama sekali. Karena, rantai rune ras bisa memungkinkan dia untuk berubah ke ras manapun, tetapi tidak bisa membiarkan dia berubah ke ras peri.
Ini milikmu. Lu Chen mengeluarkan jubah abu-abu lainnya dan topi jerami besar, dan menyerahkannya kepada Linghua. Aku juga ingin. Linghua terkejut. Tentu. Lu Chen mengangguk, menunjuk ke jubah indah Linghua, dan berkata, kamu berpakaian seperti wanita anggun, kamu menarik perhatian kemanapun kamu pergi, bagaimana kamu tetap rendah hati. Baiklah. Linghua mengambil jubah abu-abu dan topi jerami, lalu dengan lambaian tangan gioknya, dia menurunkan masker gas yang menghalangi pandangannya, menutupi dirinya dengan erat. Ketika masker udara isolasi dibuka, peri roh yang sangat cantik menghilang, dan hanya peri wanita biasa dengan topi jerami besar menutupi wajahnya yang muncul di depan matanya. Jika Anda tidak memperhatikan nafas wanita abadi biasa, Anda tidak akan tahu apa ras wanita abadi biasa. Keduanya berdandan dan berlari menuju Gunung Mingku, memasuki kedalaman Gunung Mingku. Sepanjang jalan, saya bertemu banyak makhluk abadi dari klan Ming, tetapi tidak satupun dari mereka yang peduli dengan dua makhluk abadi biasa ini. Yang satu berada di tahap awal Yuan Xian, dan yang lainnya bahkan bukan Yuan Xian, alamnya serendah semut, bagaimana bisa menarik perhatian Ming Xian. Masuk jauh ke dalam Gunung Mingku, melintasi banyak puncak, dan melewati banyak tempat berkumpulnya Ming Xian, Lu Chen dan Linghua bertanya kemana-mana, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Jue Maisui. Selama lebih dari 10 hari berturut-turut, saya bertanya kepada banyak hantu, tetapi tidak satupun dari mereka yang mengetahui tentang air Jue Mai. Tampaknya Jue Maisui bukanlah spesialisasi Gunung Mingku, dan tampaknya Jue Maisui adalah rahasia Ming Xian tingkat tinggi, dan Ming Xian biasa tidak memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Tapi Xie Wuneng adalah Daluo Jin Xian, dan dia dipercayakan oleh Dewa Roh, jadi tidak mungkin menipu Lu Chen. Oleh karena itu, Lu Chen sangat yakin bahwa air Jue Mai pasti ada, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Gunung Mingku terlalu besar, kalau tidak bisa mengetahui lokasi air Jue Mai, harus mencarinya satu persatu. Mungkin butuh waktu berhari-hari. Linghua berkata pada Lu Chen, apakah kamu khawatir akan membuang-buang waktu latihanmu? Lu Chen bertanya balik, tidak, aku hanya khawatir membuang-buang waktu latihanmu. Linghua berpikir sejenak, lalu berkata, mengapa kamu tidak mencari tempat untuk berlatih dan menerobos, dan saya akan menemukannya. Kalau mau cari bareng, kalau mau latihan bareng, saya tidak berharap ketemu semuanya sekaligus. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, mari kita cari tempat di mana yang abadi mengalami depresi dan berlatih bersama. Kultivasi tidak ada habisnya, bukankah kamu ingin menemukan Jue Maisui? Linghua bertanya, setiap kali kita menerobos alam kecil, dan kemudian mencari lebih dalam beberapa saat, kita selalu dapat menemukan lokasi Jue Maisui. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia dan Linghua berjalan kembali menuju tepi Gunung Mingku. Tekanan abadi di kedalaman Gunung Mingku terlalu besar, sehingga tidak cocok untuk dilatih oleh Lu Chen. Tekanan di tepi Gunung Mingku jauh lebih kecil, dan tidak ada tekanan bagi Lu Chen, hanya membuang-buang waktu saja jika sering bepergian. Namun, setelah melewati titik berkumpulnya hantu, dia hendak melintasi gunung yang tidak disebutkan namanya, tetapi menemukan bahwa tekanan gunung tersebut sangat rendah sehingga Lu Chen tidak memiliki tekanan sama sekali. Lu Chen sangat gembira, dan tidak peduli apa alasan fenomena tekanan surgawi gunung ini, dia pasti menjadikan gunung yang tidak disebutkan namanya ini sebagai tempat latihannya. Awalnya, Lu Chen berhenti berkultivasi di Gunung Suangshui dan berlari dengan gegabah untuk mencari Jue Maisui, atau mencari tempat yang cocok untuk berlatih. Selain tidak mau membuang waktu, ia juga punya unsur peluang. Lagi pula Lu Chen tidak tahu apa-apa tentang Gunung Mingku, entah apa yang akan terjadi dan apa yang akan ditemuinya selama perjalanan ini. Meskipun dia gagal mengetahui keberadaan Jue Maisui, dia secara tak terduga menemukan puncak gunung dengan energi abadi yang tinggi dan tekanan abadi yang rendah, yang juga merupakan peluang besar. Sebab, tidak perlu keluar dari pinggir Gunung Mingku, dan berlatih langsung di perut Gunung Mingku, yang tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga meningkatkan efek budidaya. Tekanan abadi di tepi dan pinggiran Gunung Mingku rendah, namun energi abadi juga rendah. Disitulah para dewa tingkat rendah dari klan Ming berkumpul untuk berlatih. Dan di Gunung Mingku, tekanan abadi tinggi dan energi abadi tinggi. Ini adalah tempat di mana orang-orang abadi dari klan Ming berlatih. Oleh karena itu, energi abadi di tepi Gunung Mingku setidaknya 10 kali berbeda dengan energi abadi gunung yang tidak disebutkan namanya ini. Terlebih lagi,
Energi abadi dari gunung yang tidak disebutkan namanya ini bukanlah yang tertinggi di kawasan ini, malah sebaliknya yang terendah. Hal ini menyebabkan makhluk abadi dari klan Ming memandang rendah gunung yang tidak disebutkan namanya ini, dan tidak ada makhluk abadi yang datang ke sini untuk berlatih. Oleh karena itu, meskipun seluruh gunung itu besar, namun terpencil dan tidak berpenghuni. Tetapi bagi Lu Chen, tidak ada hantu di sini untuk berlatih, dan ini adalah tempat terbaik untuk berlatih. Aura abadi dari gunung yang tidak disebutkan namanya tidak setinggi yang ada di sekitarnya, tetapi bagi Lu Chen yang bahkan bukan makhluk abadi primordial, itu sudah sangat banyak. Dan Lingua baru berada di tahap awal Yuan Xian, dan energi abadi di sini cukup tinggi untuk Lingua. Lu Chen memimpin Lingua mengelilingi puncak gunung yang tidak disebutkan namanya, dan menemukan sebuah gua terpencil yang cukup tersembunyi di antara tumpukan batu di lereng gunung. Pintu masuk gua tandus ini tidak besar, namun lebarnya hanya setengah zang, mampu menampung 2 orang yang masuk secara berdampingan. Di dalamnya ada sebuah gua kecil beberapa zang persegi. Keduanya berteduh sementara di gua ini dan berlatih bersama. Lu Chen adalah ahli energi abadi, jadi dia secara alami bermeditasi di sebelah pintu masuk gua sehingga dia dapat menyerap energi abadi di luar gua. Lingua bukanlah ahli besar energi abadi, jadi dia tidak membutuhkan banyak energi abadi untuk berkultivasi. Jadi dia duduk di dalam gua. Anda mengolah lebih banyak energi abadi di Cao Tianlin, dan ada Dewa Roh untuk membantu Anda mengurangi tekanan keabadian. Kecepatan kultivasi sangat cepat. Lu Chen menoleh, dan berkata kepada Lingua dengan nada meminta maaf, tetapi kamu dan aku berlatih di tempat di mana burung-burung tidak malas, aku benar-benar bersalah. Padamu, tidak masalah, aku datang ke Gunung Mingku bersamamu terutama untuk mencari air Juemai, bukan untuk bercocok tanam. Lingua terlihat tenang, tanpa ada keluhan. Saat itu, jika Lu Chen tidak memberinya buah peri tersembunyi, dia tidak akan pernah bisa menembus Yuan Xian secepat ini. Dia hanya memiliki rasa terima kasih rahasia kepada Lu Chen, bahkan jika energi abadi di sini sangat rendah sehingga dia tidak dapat berkultivasi, dia tidak akan mengeluh. Ayo, tingkatkan efeknya. Tiba-tiba ada sebuah kotak peri di tangan Lu Chen, dan dia menyerahkannya kepada Lingua. Lingua membuka kotak peri dan melihat bahwa dia tidak bisa menahan diri lagi, dan wajahnya yang cantik tidak bisa menahan senyuman. Sebab, kotak peri itu berisi tumpukan besar ramuan primordial yang masing-masing indah. 9 Suan Yuan Elixir. Obat mujarab di atas Kiksuan adalah milik obat mujarab yang dimonopoli oleh Danzong, dan pada dasarnya tidak terlihat di luar. Selain itu, ramuan Xianwen yang dijual di Penglai Fairyland juga sangat mahal, bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang biasa. Sumber daya Cao Tianlin tidak terlalu bagus, dan Lingxian relatif miskin, dan pada dasarnya tidak mampu membeli ramuan pola warna-warni. Meskipun Lingua disukai oleh Dewa Roh dan dibudidayakan dengan penuh semangat oleh Lingxian tingkat tinggi, sumber daya budidaya yang dia dapatkan jauh dari sumber daya ketika dia berada di Legiun Fanatik. Kualitas ramuan yang biasa digunakan Lingua hanyalah ramuan Jiwen kualitas menengah, bagaimana bisa dibandingkan dengan ramuan Jiuxuan milik Lu Chen. Belum lama ini Lingua memakan buah abadi yang tersembunyi, dan masih banyak energi dari buah abadi yang tersembunyi di tubuhnya. Sekarang dia mendapat bantuan ramuan Jiuxuan Yuan ini, bisa dibayangkan betapa cepatnya budidayanya di masa depan. Dari dunia fana hingga negeri dongeng, sumber daya besar di tangan Anda tidak pernah terputus. Saudara dan saudari dari Legiun Fanatik mengikuti Anda, dan mereka benar-benar menikmati manfaat yang melimpah. Lingua menghela nafas dengan emosi. Lalu kapan kamu akan kembali menikmati berkah? Lu Chen mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Tidak tahu. Lingua menatap lurus ke arah Lu Chen, tapi berkata, atau, aku tidak akan kembali. Ayolah, jika kamu tidak kembali, kamu mau kemana? Lu Chen tersenyum, dan berkata, mari kita buat kesepakatan di sini. Kamu akan kembali ketika kita sampai di Jalan Tongtian. Aku membutuhkanmu. Mari kita bahas nanti. Wajah Lingua sedikit memerah, alisnya terkulai, dan dia berhenti berbicara dengan Lu Chen, tetapi menelan ramuan 9 Suan Yuan, dan kemudian berlatih dalam diam. Setelah beberapa saat, Lu Chen juga menutup matanya dan jatuh ke dalam samadhi. Dia mengoperasikan 9 naga Gui Yijue, mengaktifkan 5 pembuluh darah naga, dan dengan keras memompa energi abadi. Pemompaan ini berlangsung selama 20 hari. Gunung yang tidak disebutkan namanya memiliki begitu banyak energi abadi,
awalnya merupakan tempat bagi makhluk abadi tingkat menengah untuk berlatih, dan makhluk abadi tingkat rendah dapat berlatih di sini, jadi manfaatnya secara alami lebih tinggi. Apalagi bagi orang-orang seperti Lu Chen yang kaya akan energi abadi, semakin banyak area yang mereka tanam di tempat dengan energi abadi yang tinggi, maka pendapatannya berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dibutuhkan puncak surgawi yang normal untuk menerobos ke keabadian primordial, dan dibutuhkan 100 tahun atau lebih, atau bahkan lebih. Sekalipun bakatnya sangat tinggi, dan ada banyak sumber daya untuk mendukung puncak keabadian, setidaknya itu akan memakan waktu 1,5 tahun. Bagaimanapun, menerobos dunia besar jelas bukan tugas yang mudah. Menerobos puncak makhluk surgawi, membutuhkan energi abadi untuk membuka semua titik akupuntur di tubuh, yang membutuhkan energi abadi dalam jumlah besar untuk melakukannya. Namun, Lu Chen hanya membutuhkan waktu 20 hari. 5 pembuluh darah naga memompa sejumlah besar energi abadi, mengubah sejumlah besar energi abadi, dan menuangkannya ke setiap titik akupuntur di tubuhnya. Ketika titik akupuntur terakhir di tubuh peri tiba-tiba dibuka oleh Xian Yuan. Klik, ada ledakan samar di tubuhnya. Pada saat itu, aura Lu Chen melonjak, dan bahkan esensi abadi meluap. Akhirnya berhasil menembus Yuan Xian awal, masuki jajaran makhluk abadi tingkat menengah. Kekuatan para dewa menghilang, kekuatan Yuan Xian terbentuk, tingkatkan kekuatan. Tidak, yang lain meningkat 1 tingkat, tetapi Lu Chen meningkat 2 tingkat, atau bahkan lebih. Sebab, kekuatan baru dalam tubuh Lu Chen berubah dan menjadi kekuatan primordial kedua. Makhluk abadi lainnya hanya memiliki kekuatan 1 makhluk abadi, tetapi Lu Chen memiliki 2 kekuatan. Dari titik awal alam baru, Lu Chen 2 kali lebih kuat dari yang lain, dan langsung membuka jarak. Jika dia memanggil tubuh pertempuran dan mengangkat pedangnya untuk berkorban kepada yang abadi, dia mungkin akan menyapu negeri dongeng yang sebenarnya, tetapi tidak diketahui apakah dia bisa bertarung melawan keabadian emas. Lagi pula, Lu Chen baru saja menerobos Yuan Xian, yang dia butuhkan adalah mengkonsolidasikan kultivasinya, dan dia tidak punya waktu untuk mencoba berapa banyak pedang yang bisa digunakan untuk membunuh yang abadi. Ketika Lu Chen mengkonsolidasikan Yuan Xianjing, dia menemukan bahwa Linghua tidak buruk, dan dia juga terkejut. Dengan bantuan ramuan Jiuxuan Yuan yang cukup, Linghua juga telah menembus tahap tengah Yuan Xian, dan sedang mengkonsolidasikan budidayanya. Terobosan bersama adalah terobosan terbaik. Lu Chen tersenyum, dan tanpa mengganggu konsolidasi budidaya Linghua, dia berjalan keluar gua sendirian, dan mengeluarkan pedang abadi tingkat rendah. Saat Linghua sedang mengkonsolidasikan wilayah barunya, Lu Chen ingin melatih pedangnya. Setelah menembus Yuan Xian, tingkat kekuatannya sudah berbeda, dan dia pasti bisa mengaktifkan lebih banyak pisau Zanxian. Yang terpenting tidak ada seorang pun di gunung ini, jadi dia bisa berlatih sepuasnya tanpa takut terlihat. Kemudian, dia secara alami ingin menggunakan kekuatan terbesarnya untuk mendesak Slasing Immortal. 5 naga bertarung, memanggil tubuh pertarungan, dikelilingi oleh 5 naga, kekuatannya melonjak hingga ekstrim. Setelah itu, Lu Chen menggunakan teknik pembantaian pikiran abadi, menuangkan semua energi abadi ke dalam pedangnya, dan kemudian mengaktifkan 81 dewa pemotong. Itu benar, dia tidak tahu berapa banyak pisau yang bisa dia buat, jadi dia hanya mengerahkan semua 81 pisau Zanxian. Pada saat itu, tebasan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan kelima Zanxian, hingga tebasan ke-40, ditusuk oleh esensi abadi dalam sekejap, dan kekuatan setiap tebasan ditarik sepenuhnya. Dapat dipotong kapan saja, namun momentum esensi abadi masih kuat, selama esensi abadi belum habis, Lu Chen tidak akan menghentikannya. Xian Yuan terus berlari melewati pisau ke-41, lalu pisau ke-42, dan akhirnya pada pisau ke-43, akhirnya habis dan tidak bisa lagi diangkat. Membunuh abadi. Dengan satu tebasan, tekanan peri hancur, langit peri meledak, dan bumi bergetar. Ledakan, bilahnya ditebang, batu peri besar yang tak terhitung jumlahnya dipotong menjadi bubuk, dan parit besar yang dalam dipotong dari lereng gunung, mencapai pintu masuk gua. Jika pisau ini jatuh di benua Yuanwu, ia akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, setidaknya tempat sebesar wilayah Desolation Timur. Akan hilang. Dan bagaimana alam abadi bisa dibandingkan dengan alam fana? Tidak hanya alam abadi yang ada, tetapi segala sesuatu di alam abadi jauh lebih kuat daripada alam fana. Bagaimana mungkin bisa menebang gunung dengan satu pukulan?
Pisau Lu Chen dapat memotong parit yang dalam di sisi Gunung Peri. Kekuatan ini sudah sangat kuat, dan ini jelas bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh makhluk abadi sejati. Jika dia ingin menggunakan kekuatan untuk menghancurkan dunia di alam abadi, tingkat kultivasi Lu Chen saat ini tidak cukup baik, dan dia perlu terus berkembang. Setelah uji coba pisau ini, Lu Chen dengan jelas mengetahui berapa kali dia bisa mendesak Zhan Xian untuk membuat pisau pertama. Pisau ke-43, dan setelah memotong pisau ini, Lu Chen menghabiskan banyak energi, dan dia menjadi agak lemah. Tapi oke, setidaknya itu jauh lebih baik daripada di dunia fana, menawarkan seluruh kekuatanmu untuk berkorban kepada Zhan Tian. Skill tempur pembunuh langit berasal dari skill tempur pembunuh abadi, namun tidak selengkap skill tempur pembunuh abadi. Meskipun kuat, ia memiliki banyak sampah. Jika kekuatannya tidak cukup, konsekuensi dari pengorbanan paksa ke langit akan menjadi aliran sekali tembak. Setelah satu tusukan, energi Lu Chen dikosongkan, dan dia benar-benar memasuki tahap lemah, yang sangat berbahaya. Tapi membunuh abadi jauh lebih baik. Satu pukulan tidak akan menguras seluruh energi. Setidaknya masih ada kekuatan untuk bertarung, yang sangat meningkatkan kemampuan bertahan hidup. Sungguh keterampilan tempur yang kuat. Pada saat ini, ujian Lingua datang dari belakang, dan energi abadi khusus terus mengalir ke tubuh Lu Chen. 5 pembuluh darah naga menyerap energi abadi khusus itu dalam sekejap, dan dengan cepat mengubah sejumlah besar energi abadi untuk menambah konsumsi. Terima kasih atas ajaran para senior, terima kasih atas bimbingan Dewa Roh, dan terima kasih atas esensi abadi Anda. Lu Chen menghela nafas, terima kasih banyak. Kamu cukup berterima kasih kepada mereka berdua, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Lingua memandangi parit besar yang dalam di depan pintu masuk gua, dan menghela nafas lagi. Pisau ini terlalu kuat, belum lagi Yuan Xian, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menahannya. Aku khawatir kamu sudah memilikinya kekuatan untuk melawan Jin Xian. Kuharap begitu. Namun, aku bahkan telah bertemu dengan peri sungguhan sekarang, jadi aku tidak tahu seberapa kuat kekuatan peri yang sebenarnya. Jika aku langsung melawan Dewa Emas, aku benar-benar tidak tahu. Saya tidak tahu harus berbuat apa, dan saya tidak yakin. Kata Lu Chen, mari kita lakukan selangkah demi selangkah, jika tidak maka akan mudah terbalik. Kata Lingua, keduanya berbicara dengan gembira, ketika parit besar yang dalam terpotong, oleh Lu Chen berubah, tiba-tiba terbelah dan menyebar hingga menelan lubang tandus. Pada saat itu, seluruh lereng gunung tiba-tiba runtuh dan tenggelam dalam, membentuk jurang maut. Cepat, terbang. Juga bereaksi dengan cepat, dan langsung terbang ke udara, namun ternyata mereka tidak bisa terbang lagi setelah terbang ke udara. Sebab, saat lereng gunung runtuh, saat tenggelam, terjadi daya isap yang sangat besar. Tanda seru, dari mereka turun dari udara, dan dengan depresi gunung, mendorong mereka ke dalam jurang di bawah tanah. Biarkan aku pergi, wilayah abadi berada di bawah tekanan yang abadi, pisauku tidak sekuat itu, dan itu keluar dari jurang. Lu Chen bangkit dari tanah, mengangkat pisaunya dan berdiri di bawah jurang yang gelap, sedikit linglung. Tidak, kekuatan pedangmu sangat kuat, tapi mustahil menghancurkan gunung di negeri dongeng. Lingua melihat sekeliling dan berkata, tempat kita berada awalnya berlubang, tapi pisaumu merobohkan gunung di atasnya, memperlihatkan jurang yang dalam. Harus, Lu Chen mengangguk. Sekarang setelah hisapannya hilang, kita bisa terbang. Kata Lingua. Tidak perlu terburu-buru. Lu Chen menggelengkan kepalanya, menyipitkan matanya untuk melihat sekeliling. Ada kilatan kelihayan di matanya, lalu berkata, tidak mungkin gunung peri memiliki tubuh berlubang tanpa alasan. Itu mungkin tidak terbentuk secara alami. Itu mungkin penggalian buatan manusia. Petik 2. Maksudmu, jika jurang ini buatan manusia, akan ada harta karun di dalamnya. Lingua bertanya, ya, meski tidak ada harta karun, mungkin masih ada peluang. Lu Chen berkata sambil berjalan, dengan hati-hati memeriksa dinding jurang. Tidak lama kemudian, Lu Chen kecewa karena dinding jurang ini tidak rata di mana-mana, dan bentuk jurang juga tidak beraturan, tanpa ada tanda-tanda penggalian buatan. Oleh karena itu, Lu Chen salah menebak, jurang ini terbentuk secara alami. Bahkan jika itu adalah jurang yang terbentuk secara alami, kamu harus melihat sekeliling untuk melihat apakah ada hal yang baik. Lu Chen tidak berdamai, dan terus memimpin Lingua mengelilingi jurang, dan berkata, saya telah menemukan banyak harta karun di bawah tanah. Ini adalah kasus di dunia fana,
dan saya pikir pasti sama di negeri dongeng. Mungkin, Linghua tidak memiliki pemikiran sebanyak Lu Chen, dan hanya menjawab dengan santai. Dia tahu kebajikan Lu Chen, dia adalah tipe orang yang tidak bisa menggerakkan kakinya ketika dia melihat harta karun. Selama ada kemungkinan harta karun di tempat itu, Lu Chen tidak akan menyerah sampai dia mencari di setiap jengkal tanah. Bagaimanapun, tidak ada yang salah sekarang, jadi dia tidak ingin menghilangkan pendapat Lu Chen. Apapun yang ingin ditemukan Lu Chen, dia ikuti saja. Jurang ini panjangnya puluhan mil, dan lorong di bawah jurang itu lebar dan sempit, lebarnya ratusan kaki, sangat sempit sehingga hanya satu orang yang bisa melewatinya. Lu Chen menyeret Linghua melewati seluruh jurang tanpa menemukan harta apapun, dan akhirnya mencapai ujung jurang. Tidak ada apa-apa. Linghua menatap dinding di ujung laut dalam, tersenyum tipis, dan memberi isyarat bahwa dia boleh pergi. Belum tentu. Tanpa diduga, Lu Chen terkekeh, dan tiba-tiba berjongkok, memainkan sesuatu di tanah. Ini, Linghua menunduk, dan mau tidak mau mengecilkan pupilnya, matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Di ujung jurang, di bawah dinding jurang, ada sebuah batu kecil seukuran ibu jari yang menyembul dari dalam tanah. Dan permukaan batu kecil itu tertutup debu, namun masih terdapat sinar cahaya keemasan yang sangat redup, yang sangat lemah. Jika Anda tidak memperhatikan keadaan di bawah kaki Anda, akan sulit menemukan ada batu kecil yang tidak biasa tersembunyi di sini. Dan apa yang Lu Chen jongkok untuk dikerjakan adalah batu kecil yang tidak biasa itu. Debu di batu kecil itu tersapu, menampakkan cahaya keemasan yang terang, dan atmosfer logam yang tebal, bisa dibilang luar biasa. Mungkinkah ini harta karun? Linghua memandang batu emas kecil itu dengan heran, dan juga membungkuk, berjongkok bersama Lu Chen. Teksturnya sangat keras dan kualitasnya sangat tinggi. Ini adalah emas peri, dan ini jelas merupakan harta karun yang luar biasa. Lu Chen meremas batu emas itu, dan kemudian mendorong tanah di sekitar batu emas itu sejauh 1 kaki, memperlihatkan sepotong besar logam emas. Batu emas kecil yang saya lihat sebelumnya hanyalah sebagian kecil yang menonjol dari tanah di ujung atas sepotong logam besar. Apalagi potongan logam besar itu juga merupakan bagian darinya, tidak semuanya, berapa banyak yang terkubur jauh di bawah tanah. Besi abadi dan perak abadi sangat melimpah di alam abadi, tetapi emas abadi tidak banyak dan cukup langka. Linghua memandangi potongan logam besar itu dan berkata, emas abadi adalah bahan utama untuk membuat artefak abadi berkualitas tinggi. Ambil kembali emas peri ini, dan Fei Long dapat membantu Anda menempa pedang peri berkualitas tinggi, yang akan meningkatkan kekuatan pedang abadimu. Petik 2. Jika kamu melihat sedikit emas peri ini, itu masih jauh dari cukup. Lu Chen membuka tangannya yang besar, kelima jarinya membentuk cakar, dan dia segera meraih bongkahan besar emas peri, lalu menjentikkannya dengan keras. Bergemuruh, suara keras meletus dari tanah, mengguncang tanah dan bergetar pegunungan. Emas peri yang terkubur jauh di dalam tanah terguncang, dan segera diambil oleh Lu Chen, dan perlahan naik. Bangkit, Lu Chen berteriak keras, meraih ujung depan emas peri, dan peri Yuan berlari, dan kekuatannya ada di mana-mana, dan dia melompat. Saat Lu Chen melompat ke udara, emas peri dari tanah juga langsung ditarik keluar, menembus tanah seperti potongan emas peri. Sepotong emas peri itu panjangnya ratusan kaki, lebarnya tidak beraturan, mulai dari beberapa kaki hingga puluhan kaki, sekitar 10 miliar kati. Menjadi kaya, Lu Chen sangat gembira, mengangkat kepalanya dan tertawa. Awalnya, dia berencana meluangkan waktu untuk berbicara dengan Sang Zong, jika dia bisa membeli emas peri. Sekarang tidak apa-apa, saya menemukan banyak emas peri langsung di Gunung Minggu, yang menghemat uang dan masalah. Lebih dari 10 miliar kati emas abadi, selama ada cukup pil binatang abadi, tidak akan ada masalah untuk mendukung beberapa legiun fanatik. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa puncak gunung yang tidak mencolok ini sebenarnya berisi harta karun yang besar. Saudara-saudara legiun memiliki senjata peri berkualitas tinggi untuk digunakan. Linghua juga memasang wajah bahagia dan berkata begitu. Hah, ketika Lu Chen memasukkan seluruh keping emas peri ke dalam Chaos Orb, dia segera menemukan bahwa tekanan peri tidak normal, dan tekanannya menjadi semakin berat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan aneh, bukankah, setelah mengambil emas peri, tekanan peri akan menjadi lebih berat. Mungkinkah kekuatan tekanan abadi berhubungan dengan emas abadi? Linghua bertanya, aku juga tidak yakin, tetapi jika itu ada hubungannya,
bukankah Hades tidak akan mengetahuinya? Saya khawatir klan Ming telah datang untuk menggali, dan bukan giliran saya yang mengetahui kebocorannya. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, tapi itu tidak masalah, aku telah menembus yang abadi, dan kemampuanku untuk melawan tekanan abadi menjadi lebih kuat, jadi aku tidak perlu mencari tempat dengan tekanan yang sangat rendah. Tekanan abadi untuk berlatih. Setelah menangkap harta karun itu, keduanya berhenti tinggal di bawah tanah dan terbang langsung dari jurang ke tanah. Kemudian, sebelum terbang ke tanah, dia tiba-tiba merasakan beberapa nafas kuat yang memancar dari atas jurang. Di atas tanah, ada beberapa makhluk abadi dari klan Ming yang terbang mendekat. Ini adalah negeri dongeng yang nyata. Angsa, Lu Chen bereaksi sangat cepat, dan segera mengeluarkan 29 ramuan pernapasan tersembunyi cantik, menelan satu sendiri, dan memasukkan yang lain ke dalam mulut ceri kecil Lingua. Dalam sekejap mata, nafas manusia Lu Chen dan nafas spiritual Lingua langsung ditekan oleh ramuan yang kuat, dan keduanya padam seperti lampu. Segera setelah itu, Lu Chen berhenti terbang, tetapi menarik Lingua untuk tetap berada di dinding jurang, dan bersembunyi di bawah batu yang menonjol. Dewa Agung Mingzu yang muncul tiba-tiba datang ke sini karena suatu alasan, dan Lu Chen tidak mau mengambil risiko untuk pergi ke sana, apalagi bertemu dengannya. Bukan karena Lu Chen takut pada makhluk abadi, dia hanya tidak ingin menimbulkan masalah tambahan, dan tidak ingin membuat terlalu banyak orang bodoh. Pergi jauh ke Gunung Mingku terutama untuk Jue Sui. Cobalah untuk tetap low profile dan hindari masalah, ini adalah cara yang benar. Aneh, sepertinya saya baru saja mencium bau nafas manusia dan nafas spiritual, kenapa tiba-tiba menghilang? Mungkin indera penciumanmu rusak, dan kamu tidak melihatku menciumnya. Jangan pedulikan omong kosong itu, meskipun ada ras dan ras roh, mereka tetaplah orang-orang berlevel rendah, dan mereka tidak pantas mendapatkan perhatian kita. Benar, gunung ini tiba-tiba runtuh. Mari kita periksa apa yang terjadi, dan lihat apakah ada yang berkelahi. Hei, ini jurang yang terbentuk secara alami. Sepertinya ini bukan disebabkan oleh perkelahian. Aku khawatir kita paranoid. Beberapa dewa sejati nadir terbang dan berpatroli di atas jurang. Terjadi banyak diskusi, namun tidak sampai ke jurang yang dalam. Setelah beberapa saat, dewa sejati nadir tidak menemukan sesuatu yang aneh di dalam jurang, dan ada orang, jadi mereka menghentikan pemeriksaan mereka. Lupakan saja, gunung ini hanya longsor alami, tidak akan ada gunanya, tidak perlu turun dan membuang waktu. Ayo pergi, Tuan Mingnan masih menunggu kita mengambil air Juemai kembali. Jaraknya lumayan jauh dari puncak Duanyan, kita masih harus berlari dalam waktu yang lama. Dewa sejati nadir bertukar kata sebentar, lalu terbang dengan cepat. Mingnan abadi-abadi, air pecah. Puncak lubang rusak. Lu Chen tidak bisa menahan kegembiraannya ketika dia mendapat informasi itu. Benar-benar tidak ada tempat untuk menemukannya setelah menembus sepatu besi, dan tidak perlu usaha untuk mendapatkannya. Ini adalah waktu yang tepat bagi dewa sejati dari Mingzu untuk datang, dan ini juga saat yang tepat untuk membocorkan berita. Untuk apa peri tua Mingnan menginginkan air Juemai? Lingua bertanya. Mingnan abadi tua menyukai orang Yin, dan mengirim seseorang untuk mendapatkan air Juemai pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Orang-orang biasa akan memutuskan pembuluh darah bela diri mereka setelah meminum air jus meridian, dan menjadi tidak berguna. Namun, orang yang telah berlatih kungfu Tiangang Void meminum air Juemai, tetapi memiliki efek yang ajaib. Tidak hanya pembuluh darah bela diri yang akan terus berlanjut, tetapi pembuluh darah bela diri yang rusak akan diperbaiki. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, Jiemai Sui ada di puncak Duanyu, ayo kita segera pergi ke sana. Jika kita mendapatkan Jiemai Sui, semua saudara di Legiun akan menjadi kaya. Sebenarnya kamu tahu bahwa kungfu Tiangang Void memiliki efek samping yang serius, jadi jangan biarkan saudaramu mempraktikkannya. Kata Lingua, aku juga tidak mau, tetapi ketika saya pertama kali memasuki alam abadi, saya tidak memiliki keterampilan tingkat keabadian yang baik. Saudara-saudara saya telah berputar-putar di alam abadi kuning. Kemajuan dalam kultivasi sangat lambat, butuh tahun monyet dan bulan kuda untuk keluar dari tingkat keabadian tingkat rendah. Tidak ada cara lain, jadi saya biarkan mereka berlatih kungfu Tiangang Void, agar mereka bisa cepat meningkatkan ranahnya, dan mari kita bicara tentang memasuki level menengah dulu. Mengenai efek samping kungfu Tiangang Void, saya tahu pasti ada cara untuk menghilangkannya, dan saya menemukan caranya dari senior Xie.
Lu Chen menjelaskan keduanya pergi ke jurang yang dalam, dan juga meninggalkan gunung tanpa nama, tetapi mereka tidak dapat menemukan jejak dari beberapa makhluk abadi dari klan Ming. Jadi, keduanya berlari ke pemukiman terdekat klan Ming, dan setelah dengan santai menanyakannya, mereka menemukan lokasi sebenarnya dari puncak Duanzu. Ternyata puncak Duanzu berada lebih dalam di Gunung Minggu, hampir mendekati ujung timur, dan jaraknya lumayan jauh. Setelah terbang selama 2 hari penuh, mereka pergi jauh ke bagian timur Gunung Minggu, dan barulah mereka melihat sebuah gunung besar yang aneh. Puncak gunung itu meliputi wilayah yang sangat luas, dengan radius sekitar 100.000 li. Puncak gunung itu seperti tiang patah, mengarah langsung ke langit biru. Ini puncak batu pecah. Vegetasi di puncak Duanyu cukup banyak, roh peri juga sangat kuat, dan tekanan peri juga sangat besar. Lagi pula, ini sudah menjadi salah satu tempat terdalam di Gunung Minggu, sehingga mustahil jika tidak memiliki energi abadi yang tinggi. Hanya saja puncak Duanzu hampir mendekati ujung timur Gunung Minggu, jauh dari tempat berkumpulnya Mingxian, dan tidak banyak dewa besar Mingzu yang berlatih di sini. Budidaya makhluk abadi tidak hanya membutuhkan energi abadi, tetapi juga sumber daya lain seperti ramuan. Tidak nyaman mendapatkan sumber daya di tempat yang terlalu terpencil, jadi tentu saja tidak ada yang akan tinggal untuk berlatih. Ketika mereka mencapai puncak Duanzu, Lu Chen secara alami berhenti terbang, tetapi menarik Linghua untuk mendarat di tanah, berjalan dari kaki gunung, dan memasuki gunung dengan sikap rendah hati. Puncak Duanzu terlalu besar, dan mereka tidak mengetahui lokasi pasti air Juemai, jadi keduanya berjalan berkeliling pegunungan untuk menemukannya. Untungnya keduanya memiliki Imperial Light Walk, mereka dapat berlari sangat cepat, dan tidak memakan banyak waktu untuk mengelilingi gunung dengan radius 100.000 li. Keduanya mulai mencari dari kaki gunung hingga ke lereng gunung, namun mereka tidak melihat adanya mata air atau semacamnya. Akhirnya, keduanya mendaki ke puncak gunung kolom aneh itu. Puncak gunungnya juga sangat besar, dengan radius ribuan mil, sebenarnya merupakan hutan peri yang lebat. Terus bersembunyi, Lu Chen menemukan bahwa ramuan-ramuan tersembunyi yang dia minum sebelumnya kehilangan efeknya, jadi dia memakan ramuan nafas tersembunyi Jiuxuan lainnya, dan pada saat yang sama memberikan satu untuk Linghua. Mereka bukanlah makhluk abadi dunia bawah, dan yang terbaik adalah menahan aura mereka sepenuhnya di kedalaman wilayah abadi dunia bawah, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Terlebih lagi, beberapa makhluk abadi dari klan Ming yang datang ke puncak Duanzu sebelumnya, tidak tahu apakah mereka masih di sana. Jika mereka masih di sana, Lu Chen tidak ingin mereka tahu bahwa masih ada ras manusia dan ras roh di sini. Beri saja aku obat mujarab yang tersembunyi, aku akan mengambilnya sendiri, kamu tidak perlu memberinya makan. Linghua mengerutkan kening, tapi ada rona merah yang tidak wajar di wajah cantiknya. Oke, lain kali aku akan memintamu membuka mulut terlebih dahulu. Lu Chen mengangguk, tetapi hanya menjawab dengan satu kalimat, membuat Linghua tidak bisa berkata-kata. Setelah berjalan ribuan mil ke puncak gunung, dia tidak melihat air apapun. Semakin banyak Lu Chen mencari, dia menjadi semakin bingung, dan dia menjadi semakin putus asa. Mungkinkah beberapa makhluk abadi Mingzu itu berbicara omong kosong? Juemai Sui sama sekali tidak berada di Gunung Duanzu, tetapi di tempat lain. Tetapi pada saat itu, aura Lu Chen dan Linghua benar-benar terkendali, dan mereka bersembunyi dengan baik. Mustahil bagi klan Ming yang abadi untuk mengetahuinya, jadi bagaimana mereka bisa berbicara omong kosong. Tepat ketika Lu Chen ragu-ragu, beberapa nafas hantu yang kuat tiba-tiba muncul di depannya. Nafas hantu itu lebih familiar, dan mereka adalah mantan makhluk abadi dari klan Ming. Lu Chen sangat gembira, selama beberapa makhluk abadi dari klan Ming ada di sini, itu berarti mereka tidak ditipu, Juemai Sui berada di Gunung Duanzu, dan berada di puncak gunung. Jadi, Lu Chen menarik Linghua untuk menyelinap diam-diam, dan mendekati beberapa makhluk abadi dari klan Ming. Ditutupi oleh hutan peri yang lebat, keduanya berjalan sekitar ratusan mil, dan akhirnya melihat padang rumput yang kosong. Di tengah rerumputan terdapat sebuah kolam kecil, namun kolam tersebut kering tanpa setetes air pun. Di samping kolam kecil, ada 4 dewa sejati nadir duduk di atas rumput, dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang menunggu kolam kecil menghasilkan air. Lu Chen dan Linghua bersembunyi di hutan peri, diam-diam mengamati 4 dewa sejati klan Ming di sisi lain rumput, dan kemudian berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Jangan menebak-nebak,
kolam kecil itu adalah sumber air Juemai. Tapi, kolam kecil itu kehabisan air, apa yang harus saya lakukan? Tunggu, makhluk abadi itu juga menunggu, yang berarti air di kolam kecil cepat atau lambat akan naik. Saya hanya tidak tahu berapa lama saya harus menunggu. Berapa lama Anda harus menunggu? Anda harus menunggu. Orang-orang Mingxian itu mampu menunggu, dan kami mampu menunggu lebih lama lagi. Del, lepaskan tanganmu. Oke, jangan peluk aku. Aku khawatir kamu takut, jadi aku ingin memberimu rasa aman. Tidak ada alasan. Oke, jika kamu ingin memeluk, kembalilah dan peluk istrimu. Yah, sepertinya aku baru saja mendapat ilusi, mengira begitu. Tidak, maaf, kukira kamu sudah melakukannya. Kamu, kali ini, dia benar-benar menunggu selama sebulan, sampai hati Lu Chen menjadi ketakutan, dan alisnya terus berkerut tanpa rileks. 1 bulan, sungguh waktu latihan yang bagus. Jika dia menemukan harta karun Feng Shui yang bagus dan menghabiskan waktu sebulan untuk berlatih, dia bisa menembus tahap tengah Yuanxian. Selama sebulan penuh, dia menunggu air keluar dari kolam kecil itu. Benar-benar hantu, tapi tidak mungkin, bagi saudara-saudara Legiun, apalagi sebulan, kita harus menunggu setahun. Namun waktu bulan ini tidak sia-sia, setidaknya saya bisa mendapatkan sesuatu di tempat lain. Setelah usaha yang tak henti-hentinya, dia akhirnya merangkul bahu Linghua, dan peri roh yang sangat cantik ini tidak menolak lagi. Airnya keluar, tiba-tiba, peri Mingzu yang sebenarnya melompat dan berteriak kaget. 3 dewa sejati nadir lainnya segera terbangun dari kesurupan mereka, segera bangkit dari rumput, dan melihat ke kolam kecil satu demi satu. Benar saja, mata air kecil menyembur keluar dari dasar kolam kecil yang kering, dan permukaan air perlahan naik. Sial, air Juemai ini tidak mudah didapat, dan aku harus menunggu sebulan penuh. Menunggu sebulan bukanlah apa-apa. Terakhir kali saya mendengar seseorang datang mengambil air, butuh waktu lebih dari setahun. Air Juemai ini benar-benar air yang luar biasa. Hanya bertahan 1 hari, lalu akan mengering dengan sendirinya. Jika kamu datang mengambil air di waktu yang salah, kamu akan kacau. Parahnya, waktu keluarnya air tidak teratur. Kalau beruntung, kita hanya menunggu sebulan. Kalau kurang beruntung, kita mungkin harus menunggu beberapa tahun sebelum air keluar. Pokoknya, kita tunggu sampai airnya penuh dan ambil semua airnya. Sebenarnya setengah gelas air sudah cukup untuk diminum 1 orang. Saya tidak tahu apa yang dilakukan Tuan Mingnan dengan begitu banyak air Juemai. Saya mendengar bahwa Guru Mingnan ingin menaungi sekelompok makhluk abadi. Jika Anda menggunakan air Juemai untuk menaungi, Anda akan membutuhkan banyak. Sambil mengobrol satu sama lain, 4 dewa sejati dari klan Ming mengeluarkan 10 tong peri besar dan menempatkannya di sekitar kolam kecil. Setelah sekitar 1 jam, ketika air di kolam kecil akhirnya penuh dan permukaan air berhenti naik, 4 dewa abadi Mingzu menggunakan ember peri besar untuk mengambil air. Setelah beberapa saat, kolam kecil itu mengering kembali, tetapi 10 tong besar terisi air, dan pemimpin Mingzu Zhenxian menerima cincin luar angkasa. Saat keempat dewa sejati nadir hendak pergi, Leng mungkin juga mendengar tawa hangat. Hai, 4 makhluk abadi, halo.